man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya siapa saja yang melakukan amal soleh dalam arti kesolehan sosial baik jenis laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia iman, dia beriman. Apa maknanya? Dasarnya bukan li yang lain tapi lillahi ta'ala. Ini prinsip betul, lillahi ta'ala. Ini maknanya bahwa mu'min. Terus apa jaminan dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti nanti akan kami berikan kekuatan, kami berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang wajar, kehidupan yang baik, kehidupan yang sentosa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah pada pagi hari ini, marilah kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kesempatan yang sangat bagus, merupakan nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk menambah nilai positif, poin-poin pahala untuk akhir hidup kita, untuk bekal kita nanti sidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Karena ini merupakan keyakinan kita yang sangat vital, keyakinan kita yang sangat dominan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap di dalamnya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita pula kita mengamati, mengkaji dan sekaligus mempelajari apa yang ada pada diri Rasulullah, baik ucapan, keputusan, tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang lain yang semuanya mengandung nilai-nilai diniyah dan semuanya juga mengandung syariat, baik itu hukum, baik itu anjuran, termasuk contoh-contoh yang kecil-kecil, mulai dari aspek akidah sampai aspek rumah tangga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan ini masih dalam hitungan Masehi, termasuk masih awal. Tapi kalau dalam hitungan bulan-bulan Islam Hijriah, kita ini sekarang ini tanggal 15 Jumadil Akhir atau Jumadil Ula. Oleh karena itu, bagi kita yang melanjutkan puasa Bid, alhamdulillah kita lanjut saja, karena beberapa hadis Nabi menerangkan bahwa puasa Bid itu 3 hari itu nilainya sama dengan 1 bulan. Per harinya dinilai 10 hari. 1 hari lagi dinilai 10 hari. Terus yang sekarang tadi mulai bulan purnama dinilai juga 10 hari. Jadi bagi siapa yang melakukan yaitu puasa Bid tanggal 13 Komariah 13 bulan, kemudian tanggal 14, kemudian tanggal 15 bulan purnama, terhitung 3 hari itu sampai dengan 1 bulan. Kalau tiap bulan menjalankan 3 hari berarti 1 tahun, kepotong 1 yaitu Ramadan. Lagi yang mau nambah lagi yaitu Senin, Kamis, itu merupakan tambahan bagi kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mari mengulas sedikit hal-hal yang menyangkut diri kita. Sebetulnya ini ada muraqabatun nafsi, yakni introspeksi diri terhadap diri kita, termasuk peringatan-peringatan dari Allah yang perlu kita kaji, yang perlu kita rasakan, terus kita banding-banding antar dalil
antar peristiwa, kemudian barulah kita nanti bisa menyimpulkan dan kita bisa benar-benar jaga diri, itu yang paling penting. Tema yang kita ambil yang sudah dibagi ya sambil jalan. Monggo bagian disuguhi, monggo di relax saja, relax. Dilema dosa-dosa besar dan ampunan. Karena apa? Mengawali tahun atau bulan Masehi 2023 ini tetap hitungan bumi mengitari matahari yang totalnya yaitu 365 hari. Kalau bulan-bulan Hijriah 355. Langsung saja kita awali dengan beberapa hadis, baru nanti Quran hadis, baru peristiwa-peristiwa yang hubungannya baik dengan diri kita, orang lain maupun ya saya puasa. Kasihkan teman-teman. Pulang 1 hari. Nanti habis maghrib saya minum. Kalau Rasulullah SAW, Rasul Amri al-Islam. Ini prinsip Rasul dalam segala aspek kehidupan. Nabi Muhammad menyatakan Rasul Amri al-Islam. Maknanya standar ukuran pokok dari segala urusan manusia, standarnya adalah al-Islam. Baik itu sistem keyakinan, baik itu kehidupan ubudiyah, baik itu pemikiran tentang sunatullah, termasuk kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, apapun apa saja, kata Rasulullah, Rasul Amri wal Islam. Jadi standar pokok ukuran di luar Islam, artinya baik itu pemikiran, pendapat, ataupun undang-undang regulasi di luar Islam, nah berarti sudah tidak standar lagi. Ini pemikiran langsung dari Rasulullah, Rasul Amri al-Islam. Wa amudu, sedangkan tiangnya, penyangganya tiangnya adalah as-sholat. Prinsip itu. Kemudian wasanamu amri al-jihad. Jadi atapnya yang mengayomnya yaitu al-jihad, perjuangan. Oleh karena itu dalam hal ini mari kita lihat beberapa dan kita banding bahwa memang standar pokok ukuran menurut Rasulullah atau menurut Islam itu segala hal Rasul Amri adalah al-Islam. Baik kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, politik, semuanya mengarah pada amar ma'ruf nahi munkar. Kemana itu? Arahnya adalah sekali lagi kesolehan sosial. Jadi kalau kita lihat beberapa pemikiran tentang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ada pemikiran Thomas Robert Malthus, ahli ekonomi, atau juga David Ricardo, yang arahnya itu menjadikan rakyat supaya tidak timpang, tidak terjadi impor yang gunggungan. Karena apa? Karena yang lain ada tendensi tersendiri yang mestinya seluruh urusan sosial dan ekonomi itu intinya mengarahnya itu kepada itu kemaslahatan sosial. Makanya Nabi Muhammad memberikan penekanan semuanya itu arahnya adalah rakyat, adalah umat. Oleh karena itu sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nilai tersendiri bagi orang-orang yang beramal kesolehan sosial.
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Artinya siapa saja yang melakukan amal soleh dalam arti kesolehan sosial baik jenis laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia iman, dia beriman. Apa maknanya? Dasarnya bukan li yang lain tapi lillahi ta'ala. Ini prinsip betul, lillahi ta'ala. Ini maknanya bahwa mukmin. Terus apa jaminan dari Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti nanti akan kami berikan kekuatan, kami berikan kehidupan yang layak, kehidupan yang wajar, kehidupan yang baik, kehidupan yang sentosa. Kenapa? Karena segala urusan atau segala alasan apapun yang dilakukan bahwa mungkin dia lillahi. Ada seorang, maaf saja, sudah umur sudah lanjut, sudah ngomong dengan kami anggap hanya umurnya, saya merasa diri saya ada perubahan, ada suatu nilai plus. Jadi apa? Sehat lahir dan batin. Jadi terus saja, jadi kalau kita hubungkan sama medis, wah dekat sekali ya, jelas. Ketenangan batin itu hubungannya dengan organ. Ya, mungkin ada Pak Dokter di sini mungkin yang bisa menganalisa secara jernih. Ini pengenalan saja. Terus bagaimana tentang, saya lanjutkan ini sedikit lagi, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti akan kami beri kehidupan yang benar-benar thayyibah, kehidupan yang layak, kehidupan yang bagus. Nilainya bukan karena nilai harta yang dititipi oleh Allah yang ada di sampingnya, bukan itu. Terus ditambah lagi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan nilai, akan kami berikan, bahasa Jawanya tiga biji, dikasih nilai di aksan itu kumlau, aksan yang paling tinggi. Mungkin dalam hitungan kita, dalam hitungan itu nilai 10 sampai topnya berapa 100. Ada nilai A, ada nilai B, ada C, ada yang D. Jadi kita ini dinilai oleh Allah, bukan hanya anak kita, cucu kita yang barusan kita mengembalikan rapotnya ke sekolahan itu, dan kita baca nilai-nilainya, anak cucu kita itu kita lihat. Juga Allah pun menilai kita begitu sama. Terus apa isinya hidup kita? Hidup kita isinya hanya diisi dengan nilai-nilai yang kotor, nilai-nilai yang gagal, atau nilai yang bagus. Oleh karena itu peringatan Allah tadi itu urusannya sama nilai plus diaksani, yaitu nilai yang paling aksan, yang paling ngetop. Berapa? 100. Itulah yang perlu kita kejar. Dan perlu kita kejar dalam kehidupan ini. Sekali lagi nilai kita harapkan nilai yang paling ngetop. Bagaimana caranya? Caranya yakni kita semuanya punya niatan yang bagus, benar-benar lillahi ta'ala. Terus kita usahakan semua langkah hidup kita, semua gerak hidup kita merupakan suatu kenangan manis, kenangan indah abadi. Bagaimana? Analog kita sehari banyak kita selfie, terus kita di foto-foto apa mengabadikan, kemudian apa lagi, ini foto lagi. Sedangkan kita pun punya banyak foto dan banyak juga gambar-gambaran yang sifatnya itu syuting, dan itu mengandung nilai. Marilah kita banyak-banyak memiliki yakni kenangan-kenangan, memori-memori indah abadi yang nanti akan kita saksikan, dan kita nanti kalau sudah melihat itu kita akan terharu dan kita akan menunjukkan air mata kegembiraan. Bagaimana bisa demikian? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan lihat, waduh kenangan indah dikala aku menjadi takmir, dikala aku menjadi aktivis. Lihat sekali dan bisa kita saksikan ketika aku bersedekah, ketika aku kumpul-kumpul sama teman-teman muslim yang baik-baik, yang soleh, yang solihah, yaitu di tempat rumah Allah, ya rumah kita ini, nanti akan melihat
Melihat itu nilai plus yang ada pada kita semuanya, kita akan menangis, menunjukkan air mata kegembiraan, terharu betul. Makanya kita ciptakan ya selfie kita itu semuanya, syuting kita itu benar-benar mengandung kenangan manis, kenangan indah yang diridhoi oleh Allah, yang benar-benar abadi. Kemudian nilai A, BS baik sekali, nilai B ya baik-baik saja, nilai C ya antara dosa dan pahalanya sama. Kalau menurut orang Mu'tazilah, gitu, al-manzilatu bainal manzilata ini ya separuh diri kita ini yaitu masuk ke neraka, yang kaki kiri ke neraka, kaki kanan ke surga. Kemudian bagaimana hakikat nilai tengah-tengah itu? Nilai 5 itu atau 50 itu masuk ke bawah apa? Masuk ke atas. Kalau 51 atau 5,05 masih bisa naik ke atas. Apa itu? Pak Muhammad Sakulah berat dikit ya sudah masuk lebihan masuk ke atas. Tapi kalau ngepres 5 kemana itu? Kalau kita orang-orang Sunni atau Ahlus Sunnah itu termasuk geblas, termasuk cenderungnya ke kiri. Artinya di mana? Ya neraka. Karena apa? Karena di dalamnya masih banyak kesalahan-kesalahan yang belum tuntas, khususnya dosa-dosa besar yang belum tuntas. Mari kita awali yaitu beberapa ayat untuk membahas dilema dosa-dosa besar dan ampunan. Ini sekedar muraqabah, hati-hati introspeksi diri. Mari kita lihat fotokopi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Surat An-Nisa ayat 17. Innama hanya, sesungguhnya hanya, cuma gitu ya. Atau batu, nilai taubat itu katakanlah sikap ya, taubat itu Allah lilladzina ya'maluna su'a, orang-orang yang melakukan dosa. Su itu kejelekan, kejahatan. Ya'maluna beramal, su dosa, salah, jahat. Bijaharatin karena nggak ngerti, jahat karena bodoh, memang nggak ngerti. Maaf saja, ini sekitar ya, ada teman di sekitar sana. Ya Allah, Pak, aku ini, maaf bahasa Jawa ya, saya dulu waktu saudara tidak karuan, jangankan ngomong 10 tak rendam. Saya dilihat, gimana sekarang saya ingin sekali naik haji, apa bisa diterima taubat saya? Terus kemudian bagaimana kita jawab? Berangkat, diniati, daftar, berangkat. Karena apa? Karena maaf saja, yang dikatakan Rasulullah itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang benar-benar diterima, yang mabrur, artinya yang benar-benar baik nilainya, tidak dapat pahala apa-apa, tapi langsung nilai 100 di surga. Nah, nanti apa bisa dosa-dosa besar ini? Kalau lihat ini ayat ini, taubat itu diterima memang dasarnya orang itu bodoh, nggak ngerti sama sekali. Berarti kalau sengaja, berarti nggak diterima taubatnya, begitu logikanya. Kemudian semua orang tadi itu baru mengerti, baru menangis, baru sadar betul. Semuanya tubuh namikori segera taubat, Faulaika yatubullah, faulaika mereka itulah yatubu. Ya, jatuhullah taubatnya diterima oleh Allah alaihim terhadap mereka. Wa kana Allahu 'aliman hakim. Allah itu Maha tahu. Tahu apa? Dia tahu sikap kita dan tahu isi hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Nah, itu pertanyaan apa perintah nasuha? Totalitas.
Hakimah, bijaksana, maha bijaksana. Ini yang pertama, bahwa taubat itu bisa diterima memang karena nggak ngerti, berarti tidak sengaja, berarti tidak takut tinting-tinting kan begitu di akhirat. Ini yang pertama. Nanti kita simpulkan dengan contoh-contoh atau bukti data-data yang lain. Yang kedua, surat An-Nisa 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna, ini kuwi bukan tanah. Ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In jika tajtanibu menjauhi kabair dosa-dosa besar. Kalau kamu benar-benar mau menghindari, menjauhi kabair dosa-dosa besar, makin hauna yang dilarang oleh Allah, nukafir akan kami hapus antum dari kamu sayyi'atikum dosa. Kalau melakukan kabair, kalau melakukan kabair, seolah kabair ini lengket, nggak bisa hilang pada diri seorang. Lengket. Yang tetap diinting-inting, ini bahasa Jawanya. Terus lagi yang ketiga, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. As-sariqu, koruptor, pencuri, preman, was-sariqatu, termasuk yang perempuan. Faqta'u, hukumlah dengan memotong aydiyahuma. Potonglah potonglah tangan mereka. Tangan berarti satu. Aydiyahuma. Jazaan sebagai balasan bima kasabah, dari yang dilakukan. Nakalan minallah, ini bentuk apa ya, bentuk balasan dari Allah. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa sekaligus maha bijaksana. Nah kemudian nanti kita bandingkan dengan beberapa peristiwa. As-sariqu di sini, apakah benar-benar memang dia mencoleng, apakah benar-benar dia memang ahlinya, ataukah baru saja nyabet apa makanya jemuran, ya cara lepis atau anduk langsung dipegang atau langsung dipotong tangan. Nah, beberapa ulama ada yang menyatakan, kayak Pak Yusril itu menyatakan orang ini sudah ahlinya, betul, tadi maksimal, benar-benar sudah maksimal. Apa pengertiannya? Sudah keterlaluan. Ini katanya Pak Yusril pada waktu ceramah di forum dulu itu, dia berpendapat demikian. Dia kan ahli hukum, termasuk hukum Islam pun dipelajari. Terus, faman ta'aba min ba'di dzulmihi, barang siapa, ta'aba bertaubat min ba'di, setelah apa dzulmihi. Dan jadi permasalahannya, apakah dia taubat itu setelah dipotong tangannya, min ba'di dzulmihi, setelah kedolimannya itu, kemudian maslahah baru dia memperbaiki diri. Fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Allah mau menerima tobatnya. Jadi mau menerima tobatnya kalau dihukum dulu. Gitu ya. Dihukum dulu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau dia terselamatkan. Sedangkan negara kita ini ya negara yang begini, katakanlah karena negara Pancasila. Terus bagaimana orang yang terselamatkan, tidak sampai terhukum sesuai dengan keyakinan agamanya? Apakah termasuk dia ini menunggu keputusan dari Allah atau bagaimana? Jadi asal itu tadi saya nyatakan, yaitu orang-orang yang kelas-kelas kakap, katakanlah koruptor ya, tingkat tinggi, kemudian dia betul-betul seorang preman, benar-benar asal itu betul, artinya benar-benar sudah ahlinya. Nah, sekarang dilanjut lagi. Walladzina la yad'una, tadi surat Maidah 38 ya. Lanjut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang
orang yang diakui sebagai hamba Allah di akhirat itu, diakui sebagai ibadur rahman, yang diakui sebagai hamba Allah di akhirat nanti, yaitu alladzina, orang-orang layak guna, tidak minta, tidak berdoa, tidak memohon ma'allah, yaitu bersama Allah, ilahan akhir, yaitu pengagungan yang lain, sesembahan yang lain. Ya minta Allah ya Allah, tapi yang lain juga minta. Mintanya kemana? Maaf saja kepada orang pintar, pakai wasilah-wasilah gaib. Karena kemarin saya terus terang saja ngomong-ngomong sama seorang lulusan dari Pondok Jombang, dari Tebu Ireng sana, ngomong-ngomong, ini semua saya tembok-tembok ini saya tempel, yaitu foto-fotonya para ulama. Terus saja ngomong begitu, apa tujuannya mas sampean mas? Tujuan saya biar arwah-arwah mereka itu, katakanlah ya, biar memberikan barokah, biar berbarokah. Boleh ya? Saya jawab, ya sekarang ini kan sudah sampean kuasai, ya sudah silakan sampean. Cuma bagi saya minta itu, menyanjung itu, mengagung-agungkan itu hanya kepada Allah, jangan yang lain. Mereka manusia biasa, ya tidak apa-apa, biar gembanya itu di tempat ini benar-benar berbarokah. Karena banyaknya foto-foto yang saya tempel-tempel itu, macam-macam, Habib banyak, ya itu banyak sekali. Nah itu keyakinan sampean, kalau bisa ya jangan, hanya kepada Allah saja kita minta. Terus walayak kulunanah, dia tidak membunuh, tidak menghabisi nyawa seseorang. Alati haram Allah, yang diharapkan oleh Allah. Jadi syaratnya menjadi hamba Allah ini yang menerima di surat Al-Furqan itu orang-orang yang tidak musyrik. Musyrik apa? Ya tadi itu, yang mohon ya Allah, yang percaya beriman pada Allah, juga minta-minta yang lain, sebabnya kurang puas. Rata-rata di daerah kami Sidoarjo kota itu, yang kota itu rata-rata daerah sana rata-rata sudah pasti punya liburnya, ada yang ambil Selasa, ada yang ambil Senin, ada yang ambil macam-macam ngambilnya. Kenapa? Ya ini syarat dari Mbak. Syarat dari Mbak. Apa syarat dari yaitu orang tua itu ya. Ilah bilhaq, kecuali memang itu hak, memang layaknya memang dia dikisos, dibunuh, atau layaknya dia sebagai musuh orang kafir di medan perang. Jadi enggak musyrik, enggak jadi pembunuh, wala yaznun, dan tidak berzina. Yaznun di sini apakah zinanya sekali saja, apakah memang dia tercatat hidung belang? Ini masalahnya. Wala yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa atham. Barang siapa melakukan dzalika tersebut itu tiga-tiganya apa yang terakhir? Ini permasalahan tafsir. Waman siapa yang melakukan dzalika hal itu nih ya asama, dia akan menemui asama itu dosa-dosa besar. Nah ini kalau melakukan kemusyrikan, terus membunuh, ya, menghabisi nyawa seorang, terus tambah lagi yaznun. Ini kalau tiga-tiganya ini bisa dihindari, maka dia nanti akan diakui Allah sebagai hambanya. Tapi kalau melakukan berarti tidak diakui. Barang siapa melakukan hal itu, menurut paham kami melakukan hal itu semuanya. Jadi keseluruhan mulai dari awal. Ya tiga-tiga. Berarti yakuna Allah itu, yakuna juga membunuh, juga termasuk yaznun. Ketiga-tiganya ini kalau tetap aja dilakukan, maka dia akan mendapatkan yang dosa besar. Yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati, akan dilipat-lipat gandakan. Apa azabnya yaumul qiyamah, dari kiamat nanti? Yang asama tapi yudha'af lahul adzab. Ini terusannya yudha'af lahul adzab yaumal qiyamah. Wa yahlud itu khalidina, yahlud itu abadi. Fihi muhan, dia akan berada di dalamnya, ya dalam neraka itu. Yang abadi selama-lamanya dan dihinakan.
Jadi permasalahannya nanti itu sampai di mana? Sampai di mana ampunan itu yang penting. Ini kalau saja ngisinya kita sesuaikan dengan apa nih, awal tahun bukan Hijriah tapi Masehi. Terus selanjutnya, ayat selanjutnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ini surat An-Nisa ya, ayat 18. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati saja ataukah berkecimpung. Ini ada yang menyatakan berkecimpung. Siapa saja berkecimpung ya di sekitar area apa? Area komplek, area saya katakan ya, areanya perzinahan atau perjudian. Terus pada waktu takrobnya yang mendekat gitu saja atau sudah melibatkan diri ke dalamnya. Ada yang menyatakan ya sudah terlibat, termasuk di dalamnya itu ada orang yang maaf saja istilahnya itu muncikari. Innahu kana fahisyatan, itu adalah bukan ya hanya istilahnya berkecimpung saja, karena sudah menilai fahisyatan, itu perbuatan keji. Fahisyah ya sama munkar itu beda. Kalau fahisyah itu tidak diekspos, diam-diam melakukannya diam-diam, nah itu ketika diketahui orang lain, artinya sumar-sumur selamat istilahnya katanya orang ya. Wasa asabila, benar-benar jalan hidup yang sangat jelek, jalan hidup yang sangat jelek, perjalanan hidup, pengalaman hidup yang sangat jelek. Yaitu apa? Ya ini termasuk muncikari, termasuk jumbelan. Terus bagaimana kalau kita hitung mulai awal dosa-dosa besar, mulai aja yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian ada lagi, yakni peluang. Ini ada peluang manis dari Allah ini. Surat Az-Zumar 53. Kata-kata jami'an yang kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan, sampaikan ya kepada mereka, siapa hamba-hambaku, berarti di sini hamba-hambaku, berarti dia orang umum, orang yang umum, apakah sudah Islam kan gitu. Ibadi. Jadi kalau Allah sudah menyatakan ibadi itu secara umum, manusia secara umum, hamba-hamba itu atau kan hamba khusus. Ya ibadilladzina asrafu, melampaui batas. Asrafu, melampaui batas dalam pelanggaran. Ala anfusin, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Alah, saya sudah umur, sudah sekian, maka percumalah, tak mungkin keterima tobat dosa sekian puluh tahun, mulai balik sampai tua ini isinya dosa tok. Percumalah, aku putus asa. Latak natu, tidak boleh putus asa, kata Allah, dari rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah yaghfiru, mengampuni adzunuba, dosa-dosa jami'an, keseluruhan. Ada juga yang mazhab kata jami'an itu kata-kata totalitas ini, katanya yang kecil saja. Kalau yang kecil saja, ini orang-orang yang memahami yang kecil-kecil saja, maka gimana secara psikologis ya, secara psikis, orang yang pernah dosa-dosa besar yang mau tobat akhirnya ya akhirnya kan seperti umat yang ngurus lanjut aja di akhirat, wis kita lanjut aja. Apa mumpung teles posisan nyemplung, ini repot ini. Kadang teles posisan apa terus itu bahasa ya. Nah, sudah terlanjur bahasa posisan masuk air sekaligus. Sedangkan perikatan Allah nanti rahmat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia benar-benar maha pengampun dan maha penyayang. Karena sayangnya Allah kepada
umatnya pada hambanya itu melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya, jauh. Makanya Allah itu Raufur Rahim, benar-benar sayangnya pada hambanya. Nah, terus sekarang masalah nilai tadi itu kembali pada nilai. Sekarang kita anukan lagi ya hadis Nabi, Aqullahi akbarul Nabi. Ampunan Allah itu lebih besar, antara lebih besar nilainya min dzambik daripada dosa-dosa. Ini catatan betul. Terus bagaimana bagi orang-orang yang benar-benar dosa besar itu, katanya yang penting menjauhi dosa besar kalau mau diampuni. Tapi terakhir ada kata-kata jamiah. Yang ada kata-kata jamiah di sini sekali lagi untuk jalan keluar ya, ada hubungannya dengan doa iftitah pada waktu panjenengan sholat tahajud. Nabi Muhammad maringi kita doa iftitah di sholat tahajud itu agak panjang karena isi intinya yaitu totalitas ampunan. Makanya pada waktu Nabi Muhammad menasihati menyatakan sistemkan betul wasyai'in minad duljah, sedikit sistemkan waktu dikit aja pada akhir malam itu. Apa itu maksudnya? Tahajud dan zikir. Makanya ayat tadi yang saya sampaikan tadi yaitu kamu qalilan minal laili ma yahjaun, dia mencukupi sedikit lain itu malam ya, ma yahjaun. Wa bil ashari, pada waktu sahur itu berarti akhir ya, pada waktu akhir sahur apa bil ashari hum yastaghfirun, surat Zariyat yang saya baca tadi pada waktu Pak Imam tadi, surat Zariyat. Sisihkan wasyai'in minad duljah kata Nabi Muhammad. Sekarang mari kita lanjut contoh. Ini kita lanjut contoh dan kasus sedikit. Nanti kita akhiri lebih 10 nih. Pas nanti kira-kira kita akhiri 10 menit lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azani azaniyatu wazani. La yankihuha illa zani. Seorang pezina, perempuan dan laki-laki itu sebenarnya tidak bisa, tidak boleh mereka duanya itu katakanlah menikah kecuali dengan sama-sama pezina. Makanya sekarang itu dengan keterangan ini tetap Pak Yai itu biasanya menuntut ada anak perempuan, dia masih perawan, kemudian pergaulan bebas. Ternyata yang menyenangi itu temannya sendiri. Nah setelah itu terjadilah katakan dia tidak M lagi, apa istilahnya, dia terjadi konsepsi ovulasi gitu. Ya itu terakhirnya produksi alias hamil namanya demikian ya. Nah, kemudian bagaimana orang tuanya nggak setuju, tak biarkan anak saya nanti tetap saya carikan laki-laki pilihan saya, jangan anak itu, nggak boleh. Sedangkan tuntutan Allah adalah yang dia nikahi, nah, itu seharusnya ya orang yang melakukannya, kan itu sebetulnya. Tapi orang tuanya tetap bertanya tidak perlu dapat ini, lebih baik saya carikan jodoh yang lain. Terus bagaimana sikap orang tua yang sedemikian itu? Kalau menurut kami, jadi orang laki-laki yang melakukannya itu harus bertanggung jawab, tidak hanya tanggung menjawab, beda. Harus bertanggung jawab, karena dia melakukan firman Allah demikian. Nah, kemudian al musyrik atau dinikah dengan orang yang musyrik itu, berarti di sini analognya seolah-olah sama, yaitu antara apa, pezina sama orang musyrik. Jadi tidak usah dinikah dengan orang yang baik-baik, tapi dinikah dengan orang yang pezina, lebih orang yang melakukannya itu sendiri. Ini diharapkan oleh para ahli agama biasa, ya itu yang melakukan itu yang harus menikahinya. Terus orang tuanya ahli, ya ini siapa kok dinikahi dulu, tapi malah tak pegang.
Baru kemudian kami carikan video yang lain kasihan. Ini pernah juga terjadi ya, di Sidoarjo, di salah satu sekolahan. Akhirnya ya orang tuanya nggak setuju yang seperti ini. Terus kami ya turun tangan memberikan jalan keluar. Beberapa peristiwa hadis. Satu, pembunuh 100 orang. Pada hadis Nabi yang bertaubat. Pembunuh kan hanya preman yang bunuh 2 atau 1-2 orang. Tapi ini pembunuh 100 orang yang bertaubat. Setelah diukur perjalanan taubat melebihi sedikit daripada dosa pembunuhan 100 orang tersebut. Berakhir kata Rasulullah, taubatnya diterima atau enggak? Kan pernah kita kaji, pernah juga diceritakan oleh Ustaz yang lain. Kemudian 2, pencuri pada zaman Umar Khalifah. Ada orang mencuri di pengadilan, ditangkap di pengadilan, kemudian pas Khalifah Umar sidang. Apa ini? Keliling, bukan ini, bukan apa namanya, kayak keliling-keliling borong-borong itu namanya apa istilahnya? Berusukan, nggak berusukan, sedang nggak berusukan, tapi betul-betul sidang itu, ya, betul-betul kontrol betul. Kamu terjawab, apa kesalahanmu? Saya dituduh dan tertuduh saya ini mencuri. Pak, itu nggak ngerti, Bapak itu saya tidak mau, nggak ngerti sama sekali. Saya dituduh mencuri. Lah kamu mencuri? Ya iya. Mengapa kamu sampai mencuri? Ya, mengapa sampai mencuri? Nah, ditegur dia mati kan? Ya. Mungkin kalau zaman sekarang tidak bukan gitu. Jawabnya orang itu, saya mencuri ini karena terpaksa betul. Karena apa? Karena khalifah, karena presidennya nggak tanggung jawab terhadap rakyatnya. Sampai banyak kelaparan seperti saya. Betul-betul terpaksa. Saya bukan pencuri. Akhirnya apa? Akhirnya tetap dihukum tapi diampuni. Akhirnya dia tetap dihukum 5 hari atau seminggu dalam cerita. Jadi pengertiannya berarti asari itu memang kecolek memang sudah. Jadi apa pendapatnya Pak Yusril Iza Mahendra agak masuk gitu. Yang ketiga, orang mencuri kain pada waktu perang pampasan perang. Langsung Nabi Muhammad pada waktu dia wafat kata sahabat, ya Rasulullah, surga dia yang mati saya dia tidak, dia di neraka. Karena dia pada waktu tadi dia menyembunyikan ya apa itu perbekalan, mencuri dia perbekalan, terus dia wafat. Sedangkan dia ikut perang, karena apa menyatakan final dia di neraka. Berarti mencuri tadi kan termasuk dosa besar. Berarti ada salah. Kalau dihitung dengan dia perang mati syahid akan begitu kan. Tapi kita kan tidak ada mati syahid, final dia di neraka. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kita melihat nomor 3 ini tetap mencuri dosa besar dan itu dihukum oleh Allah Nabi. Sedangkan Nabi menyatakan kalau Allah mengampuni ya semuanya total, nggak ada sekali lagi ya, ada itu Pak Yai Pak Ustadz menerangkan kalau orang ada nanti itu orang yang sudah di surga nanti ditarik kembali, apa gagal tarik kembali masuk ke neraka gara-gara dituntut oleh anaknya, dituntut oleh saudaranya tidak mengajari ibadah dan dididik dengan baik. Itu belum. Kalau orang diputuskan oleh Allah masuk surga ya sudah masuk surga, nggak akan Allah itu lengah, itu nggak mungkin. Itu masih belum ke surga, masih dalam proses pengadilan, belum ke surga. Usai surga itu sudah diampuni. Yang keempat, kasus Ma'is bin Malik. Dia ngerti, jahat tidak. Dia orang yang mengerti betul. Berarti syariat nanti tahu Ma'is bin Malik itu. Kemudian apa, dia menyerahkan diri karena dia melakukan dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya itu zina itu. Ma'is bin Malik pasrah kepada Rasulullah, hukumlah saya ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah jawab, sudahlah kamu pulang, kamu sholat, sudahlah. Tidak ya Rasulullah, hukumlah saya tetap motor. Kenapa? Peristiwa sebelumnya itu sudah ada. Pulang ya Rasulullah, hukumlah saya, perbuatan saya begini. Rasul jawab, bukankah kamu tadi sholat bersama saya? Iya ya Rasulullah. Sudah, Allah mengampuni dosa-dosamu. Akhirnya para mufasir menyatakan diampuni dosa-dosamu tadi itu dianggapnya atau pengertiannya dosa-dosa kecil katanya. Yang Allah Ta'ala Nabi Muhammad bersabda, setelah kamu sholat bersama saya tadi, dosa-dosamu diampuni. Ya sudah, gimana pengertiannya? Ya sudah, ojo dibaleni mana? Ojo dibaleni mana? Itu pada jawabannya. Yang kelima, kasus Juhainah, ya, perempuan dari dusun Juhainah sama. Dia memang anak komplek atau terjadi perzinahan sampai dia hamil, kemudian pasrah kepada Rasulullah, saking takutnya diazab di akhirat, dia menyerahkan diri, akhirnya dihukum oleh Rasulullah sampai meninggal. Kedua-duanya, Ma'is maupun perempuan ya dari desa Juhainah ini, akhirnya kedua-duanya setelah dihukum sampai wafat oleh Rasulullah, Rasulullah menyatakan taubatnya Ma'is bin Malik ini kalau dibagi 7 negeri masih susuk masih ya masih lebih gitu deh, cek turah-turah katanya orang Jawa. Terus B pulang mengaku banyak melakukan dosa, tapi Rasulullah menyatakan kamu sudah sholat tadi bersama saya, dosa-dosamu sudah diampuni. Ini pernyataan Rasulullah itu benar. Kasus umum, bagaimana seorang menjual istrinya? Ada ini? Ada. Apa termasuk dia nggak melakukan zina, tapi dia dayus. Banyak orang menjual istri itu banyak, baik karena ekonomi atau karena rasa bangga. Apakah ada ini? Ada. Kami tahu sendiri. Ya, kami tahu sendiri ada. Tega menjual istrinya. Ternyata ditanya istrinya, kamu cocok sama cowok itu, datang ternyata mau juga menjual istri seperti itu. Apa jika dia lebih besar atau lebih kecil daripada perbuatan istrinya? Istrinya gimana? Ya mau nurut saja. Yang kedua, kasus kedua, muhson zina di Indonesia. Jadi orang muhson orang sudah nikah tapi masih doyan jajan, kemudian aslinya dia kan sudah hilang itu nyawanya, aslinya sudah dihukum rajam sebetulnya, tapi di Indonesia terselamatkan karena nggak ada hukum itu, akhirnya lolos. Bagaimana hal seperti ini? Kata Rasulullah, wa hasbuhu ala Allah, nanti hitungannya terserah Allah. Gitu. Terus lagi peristiwa lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu taubatan nasuha, misalkan dia pernah juga melakukan dosa besar seperti ini, kata Rasulullah, walaupun seperti itu, ya Rasulullah menyatakan demikian. Yang keempat, li'an ini seorang istri sudah istilahnya melakukan penyelewengan, setelah itu suaminya nggak terima, akhirnya mengatakan demi Allah aku nggak seperti itu. Apakah tetap istrinya ataukah sudah buyar? Apakah sudah termasuk cerai? Jadi li'an ini ada seorang perempuan, istilahnya selingkuh ya? Nah, seperti selingkuh seperti itu, ada menyatakan sudah bukan istrinya lagi. Karena perempuan kalau sudah dinikahi oleh laki-laki berarti miliknya laki-laki itu, tidak boleh dijamah orang lain. Kalau dijamah orang lain bukan miliknya lagi. Ada yang pendapat demikian. Ada juga yang berpendapat, salah satu ustaz ya, berpendapat kepada kami, tidak, tetap dia adalah istrinya, cuma dia melakukan dosa, gitu. Terus bagaimana hasil daripada anak zina tadi itu? Gitu ya. Apakah dia nanti yang menjadi wali itu siapa? A, B, katakanlah melakukan dosa, melakukan perzinahan.
Kemudian sebelum nikah, khorijun nikah, di luar nikah, akhirnya apa? Hamil. Dinikahi, iya dinikahi. Akhirnya mempunyai anak, anaknya perempuan. Pas anaknya perempuan tadi itu sudah besar, layaknya nikah, nekat bapaknya. Aku walinya, memang saya bapaknya asli, bapaknya asli. Wah, gitu ya. Memang iya secara biologis. Setelah itu, bagaimana keputusan hukum Islam? Gak layak, gak boleh jadi wali. Nekat jadi wali karena gengsi, bertanggung jawab bahwa sekali lagi walinya tadi adalah tidak sah karena bapaknya tadi maaf saja pada waktu memiliki anak ini khorijun nikah. Yang kelima, dosanya mucikari. Bagaimana? Apakah termasuk melebihi daripada berzina atau bagaimana? Ngetos ke mucikari ya. Keenam, dosa besar lagi bandar judi online. Nah, sekarang yang lagi hangat rame ini. Kemudian yang ketujuh, membackingi preman. Apa? Dia seorang yang kuat, akhirnya dia membacking pembela ya. Jadi backingnya preman. Apa termasuk itu dosa biasa apa dosa besar? Karena apa? Ada income masuk. Ya, sekali lagi dibayar. Kenapa seorang kalau sudah punya jabatan, punya tinggi, itu ada itu yang minta dilindungi, apakah itu orang asing ataukah dia orang lain, ada yang seperti itu. Dilihat, ini sudah pangkat, ini sudah tingkat atas, maka langsunglah seorang itu deadlock kepada seorang itu, minta dilindungi dan mengejar untuk menjadi backingnya. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan, ini semuanya merupakan muraqabatun nafsi. Kita jaga diri agar kita bisa terhindar dari ini semuanya. Dan sekali lagi, marilah kita banyak-banyak sholat tahajud, qiyamul lail, yang doanya itu yang sangat panjang itu usaha kita hafalkan. Sehingga kata-kata faghfir li dzunubi jami'an itu ada alhamdulillah ya Allah dosa-dosa saya secara totalitas, secara keseluruhan itu ada di sholat tahajud ajaran dari Nabi Muhammad. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam melakukan akhir hidup ini selalu diberi barokah oleh Allah, barokah umur, barokah rezeki, barokah hidup, barokah anak cucu, barokah keluarga, barokah ilmu, termasuk barokah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.